Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Melani. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kualitatif dan kuantitatif protein. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit definisi protein. Protein adalah makromolekul polipeptida yang tersusun dari sejumlah L asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Suatu molekul protein disusun oleh sejumlah asam amino dengan susunan tertentu dan bersifat turunan. Asam amino terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Unsur nitrogen adalah unsur utama protein sebanyak 16% dari berat protein. Molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, dan ada jenis protein yang mengandung unsur logam seperti tembaga dan besi. Tahukah kamu fungsi protein itu untuk apa? Yaitu sebagai enzim, alat pengangkut, pengatur pergerakan, penunjang mekanis, pertahanan tubuh atau imunisasi, media perambatan impuls saraf, dan pengendalian pertumbuhan. Metode analisa protein. Yang pertama, analisa kualitatif protein. A. Reaksi santoprotein adalah larutan asam nitrat pekat ditambahkan hati-hati ke dalam larutan protein. Setelah dicampur, terjadi endapan putih yang berubah menjadi kuning apabila dipanaskan. Reaksi ini terjadi adalah nitrasi pada inti benzena yang terdapat pada molekul protein. Reaksi ini positif untuk protein yang mengandung tirosin, fenilalanin, dan triptofan. Selanjutnya B. Reaksi Biuret. Reaksi Biuret itu apa? Larutan protein dibuat alkalis dengan NaOH, kemudian ditambahkan larutan CuSO4 encer. Uji ini untuk menunjukkan senyawa-senyawa yang mengandung gugus amida asam yang berada bersama gugus amida yang lain. Uji ini memberikan reaksi positif yang ditandai dengan timbulnya warna merah violet atau biru violet. Yang kedua, analisa kuantitatif protein. A. Metode Lowry. Metode Lowry itu konsentrasi protein diukur berdasarkan optical density pada panjang gelombang 600 nanometer. Untuk mengetahui banyaknya protein dalam larutan, lebih dahulu dibuat kurva standar yang melukiskan hubungan antara konsentrasi absorbansi. Larutan Lowry ada dua macam, yaitu larutan A yang terdiri dari fosfotungstat, fosfomolibdat, dan larutan B yang terdiri dari Na2CO3 2% dalam NaOH 0,1 N, CuSO4, dan NaK tartrat 2%. Cara penentuannya adalah 1 mili larutan protein ditambahkan 5 mili Lowry B, dikocok dan dibiarkan selama 10 menit. Kemudian ditambah 0,5 mili Lowry A, dikocok dan diberikan 20 menit selanjutnya. Diamati OD-nya pada panjang gelombang 600 nanometer. B. Metode spektrofotometer UV. Kebanyakan protein mengabsorpsi sinar ultraviolet maksimum pada 280 nanometer. Hal ini terutama oleh adanya asam amino tirosin, triptofan, dan fenilalanin yang ada pada protein tersebut. Pengukuran protein berdasarkan absorpsi sinar UV adalah cepat, mudah, dan tidak merusak bahan. C. Metode turbidimetri atau kekeruhan adalah kekeruhan akan terbentuk dalam larutan yang mengandung protein apabila ditambahkan bahan pengendap protein, misalnya trikloroasetik atau TCA, kalium ferricyanida atau K4FeCN6, atau asam sulfosalisilat. Tingkat kekeruhan diukur dengan alat turbidimeter. Cara ini hanya dipakai untuk bahan protein yang berupa larutan atau hasilnya, tetapi biasanya hasil kurang tepat. D. Metode pengecatan.
yaitu beberapa bahan pewarna misalnya orange 12, dan amido black dapat membentuk senyawaan berwarna dengan protein dan menjadi tidak larut. Dengan mengukur sisi bahan pewarna yang tidak bereaksi dalam larutan, maka jumlah protein dapat ditentukan dengan cepat. Titrasi formol. Titrasi formol yaitu larutan protein dinetralkan dengan basa NaOH, kemudian ditambahkan formalin akan membentuk dimentiol. Dengan terbentuknya dimentiol, berarti gugus aminonya sudah terikat dan tidak akan mempengaruhi reaksi antara asam atau gugus karboksil dengan basa NaOH, sehingga akhir titrasi dapat diakhiri dengan tepat. Indikator yang digunakan adalah phenolphthalein akhir titrasi bila tepat terjadi perubahan warna menjadi merah muda yang tidak hilang dalam 30 menit. Titrasi formol ini hanya tepat untuk menentukan suatu proses terjadinya pemecahan protein dan kurang tepat untuk penentuan protein. Metode Kejelt. Metode Kejelt merupakan metode sederhana untuk penetapan nitrogen total pada asam amino, protein, dan senyawa yang mengandung nitrogen. Metode Kejelt cocok untuk penetapan kadar protein yang tidak larut atau protein yang mengalami koagulasi akibat proses pemanasan maupun proses pengolahan lain, yang biasanya dilakukan pada makanan. Metode ini digunakan untuk menganalisis kadar protein kasar dalam bahan makanan secara tidak langsung, karena senyawa yang dianalisisnya adalah kadar nitrogennya. Metode Kejelt dilakukan dengan beberapa tahapan kerja, yaitu yang pertama, tahap destruksi. Pada tahap ini sampel dipanaskan dengan asam sulfat pekat sehingga terjadi destruksi menjadi unsur-unsurnya, di mana seluruh N organik dirubah menjadi N anorganik, yaitu elemen karbon teroksidasi menjadi karbon dioksida dan hidrogen. Teroksidasi menjadi air, sedangkan elemen nitrogennya akan berubah menjadi amonium sulfat. Asam sulfat yang dipergunakan untuk destruksi harus dalam jumlah yang cukup dan diperhitungkan untuk dapat menguraikan pada protein, lemak, dan karbohidrat di dalam sampel. Proses destruksi diakhiri jika larutan telah menjadi warna hijau jernih. Kedua, tahap destilasi. Pada tahap ini amonium sulfat NH4,2SO4 yang terbentuk pada tahap destruksi dipecah menjadi amonia NH3 dengan penambahan NaOH sampai alkalis dan dipanaskan. Amonia yang dibebaskan selanjutnya akan ditangkap oleh larutan baku asam. Larutan baku asam yang dipakai adalah asam sulfat H2SO4. Agar supaya kontak antara asam dan amonia berjalan sempurna, maka ujung selang pengalir destilat harus tercelup ke dalam larutan asam. Destilasi diakhiri bila semua amonia terdestilasi sempurna yang ditandai dengan destilat tidak bereaksi basa. Dan yang ketiga ada tahap titrasi, yaitu penampung destilat yang digunakan adalah asam sulfat berlebih. Maka sisa asam sulfat yang tidak bereaksi itu dengan amonia dititrasi dengan NaOH 0,02 N menggunakan indikator Mengsel. Titik akhir titrasi dapat ditandai dengan perubahan warna dari warna ungu menjadi hijau. Sekian video yang saya sampaikan tentang analisis kualitatif dan kuantitatif protein. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.